Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai people, kembali lagi bersama aku Siti Mesaro, mahasiswa bimbingan dan konseling Islam. Come back to my learning journal part 9. Nah, jadi sebenarnya video learning journal ini yang ke-8 karena minggu kemarin itu saya melakukan UTS. Oke, langsung saja. Di video kali ini aku bakal sharing pengetahuan lagi ke kalian tentang strategi produksi film. Nah, kira-kira apa aja ya strategi yang digunakan dalam produksi film? Stay tune! Oke, jadi dalam strategi produksi film yang pertama itu ada teknik penulisan skenario. Nah, skenario merupakan naskah yang mendeskripsikan adegan dalam urutan dan setiap adegan itu memuat petunjuk lokasi dan properti, waktu peristiwa, tindakan pelaku yang terlibat, dialog dan efek suara, serta efek khusus. Sedangkan penulis skenario itu adalah sineas profesional yang menciptakan dan meletakkan dasar acuan bagi pembuatan film dalam bentuk format naskah skenario. Adapun teknik-teknik yang perlu diperhatikan dan dikuasai oleh seorang sineas, diantaranya yang pertama, inti cerita. Jadi dalam inti cerita ini, para sineas sudah mempunyai gambaran singkat tentang plot, karakter utama, maupun setting dari cerita. Yang kedua, ada sinopsis, merupakan ringkasan cerita yang akan dikembangkan menjadi skenario. Yang ketiga, ada karakter. Nah, jadi karakter dalam skenario biasanya meliputi nama peran, jenis kelamin, usia, ciri-ciri fisik atau sifat atau perilaku, pendidikan, kebiasaan, hubungan dengan karakter yang lain, dan sebagainya. Yang keempat, ada plot. Nah, plot ini merupakan alur cerita. Struktur plot lazimnya terdiri dari 3 babak, yaitu setup atau konflik awal, confrontation atau komplikasi masalah, dan resolution atau penyelesaian masalah. Yang kelima, ada outline. Outline itu adalah susunan urutan adegan per adegan secara lebih rinci. Yang keenam, ada scene. Scene ini merupakan informasi tentang adegan. Yang ketujuh, ada action. Action itu adalah keterangan mengenai kejadian dalam setiap scene atau adegan yang merupakan penjabaran dari outline yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, yang selanjutnya, yang kedelapan, ada dialog dan parenthetical. Dialog adalah kata atau kalimat yang harus diucapkan oleh karakter dalam adegan. Sedangkan parenthetical itu adalah ekspresi yang harus dilakukan oleh karakter dalam mengucapkan dialog. Kayak misalnya emosi sedih, menangis, tersenyum, tertawa, dan sebagainya. Yang kedua, ada storyboard. Nah, storyboard adalah presentasi, visual, dan cerita pertama yang dibuat. Tujuan utamanya dari storyboard ini ialah untuk menjelaskan alur narasi sebuah cerita. Selain itu, tujuan dari pemakaian storyboard adalah memungkinkan seorang pembuat film untuk memprevisualisasikan ide-idenya dan juga sebagai alat untuk mengkomunikasikan ide keseluruhan film. Nah, dalam dunia animasi dan sinema, storyboard ini berfungsi sebagai panduan bagi semua orang yang terlibat, mulai dari sutradara, penulis skenario, lighting, operator kamera, dan lain-lain. Yang ketiga, ada breakdown script. Nah, breakdown script itu adalah proses menguraikan skenario menjadi informasi tentang segala sesuatu yang dibutuhkan pada saat syuting dimulai. Dari breakdown script ini, kita akan memperoleh informasi tentang jumlah pemain, kebutuhan kostum, kebutuhan make up, kebutuhan artistik, bahkan kebutuhan dana untuk proses produksi film. Nah, jadi di sini ada contoh breakdown script-nya. Yang tabel scene itu yang kolom scene diisi urutan scene sesuai skenario. Terus kemudian yang cast ini berisi nama pemain dalam satu scene. Selanjutnya yang extras atau atmosfer itu adalah orang-orang yang mendukung atau figuran dalam satu scene. Terus wardrobe itu berisi tentang jenis, warna, nomor busana sesuai karakteristik pemain berdasarkan skenario. Terus make up itu isinya adalah riasan wajah yang diperlukan pemain atau figuran sesuai kebutuhan skenario. Terus ada properti juga, itu tuh
eh, uraian kebutuhan peralatan yang digunakan. Nah, ini ada I per IE atau in X merupakan keterangan lokasi syuting atau luar ruangan dalam ruangan. Nah, ini D atau N ini adalah day atau night, merupakan keterangan waktu syuting gitu. Nah, jadi siang atau malam gitu. Terus di situ juga ada skin description, yaitu gambaran garis besar cerita atau benang merah cerita per scene. Selanjutnya ada breakdown budget. Nah, pada tahap ini, produser bertugas untuk merinci dana yang dibutuhkan dalam proses produksi. Budget breakdown, estimasi budget untuk pembuatan film dapat dilihat melalui script breakdown dan shooting schedule yang telah disusun. Nah, di sini ada contoh breakdown budgetnya. Yang pertama itu ada die date, itu adalah kolom yang diisi hari dan tanggal syuting. Yang kedua, scene itu diisi jumlah scene yang akan dilaksanakan. Terus ada cast atmosphere, itu berisi nama-nama pemain mulai dari pemeran utama sampai dengan figuran. Terus ada properti, wardrobe, dan makeup, itu merupakan kolom untuk departemen artistik yang berisi total kebutuhan art hari itu. Terus selanjutnya ada EQ Rent Tab, adalah kolom di mana semua alat yang dipakai, baik hasil sewa maupun milik sendiri, didata beserta kebutuhan media rekam atau kaset. Kemudian ada Crew Lever, merupakan kolom informasi jumlah sumber daya manusia yang bekerja mulai dari sutradara sampai driver di luar pemain. Terus selanjutnya juga ada transport, location, logistik. Itu tuh kebutuhan kendaraan sebagai alat transportasi, lokasi syuting yang mungkin disewa, dan kebutuhan logistik selama 24 jam atau masa syuting. Selanjutnya ada manajemen produksi. Nah, manajemen produksi film ini merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan dalam pembuatan suatu film. Tahapan dalam produksi film ada 3, yaitu praproduksi. Nah, di tahap ini sutradara melakukan analisis skenario, menentukan kru yang akan terlibat, menentukan pemain, menentukan lokasi, dan lain-lain. Yang kedua adalah produksi. Tahap ini adalah tahap eksekusi di mana proses pengambilan gambar. Yang ketiga adalah pasca produksi. Jadi di tahap pasca produksi ini adalah tahap editing atau penggabungan maupun penyuntingan gambar-gambar atau scene yang telah diambil. Oke, mungkin learning journal kali ini kita cukupkan saja. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.